Sebuah langkah kontroversial dari jaksa penuntut umum mendadak memantik badai perdebatan hukum di ruang publik. Pemicunya bermula ketika JPU nekat merevisi surat dakwaan di tengah jalan. Sebuah tindakan yang memaksa Dr. Tifa bersama tim hukumnya mengambil jalur perlawanan sah melalui sidang pra-peradilan guna meluruskan jalannya keadilan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil telak. Berdasarkan amar putusan pra-peradilan setebal 127 halaman, Majelis Hakim secara resmi mengabulkan perlawanan Dr. Tifa. Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Namun, alih-alih bersikap satria dengan menempuh jalur banding resmi ke pengadilan tinggi, sebagaimana diatur oleh undang-undang bagi pihak yang tidak puas, JPU justru dinilai mengabaikan maruah hukum dengan tetap memaksakan jalannya persidangan pokok perkara. Geram dengan tindakan yang mencederai akal sehat hukum tersebut, Dr. Tifa melayangkan perlawanan terbuka. Melalui analisis yang tajam dan menohok, ia membongkar habis-habisan kejanggalan langkah JPU ke dalam 5 kritik tajam yang menelanjangi JPU. Berikut 5 kritik tajam Dr. Tifa terhadap JPU. Sebuah babak krusial dalam pertarungan hukum resmi terbuka ketika isi amar putusan pra-peradilan dibedah secara terang-terangan di hadapan publik. Berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 126 dari putusan setebal 127 halaman tersebut, Majelis Hakim secara telak mengabulkan perlawanan tim advokat Dr. Tifa. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, serta seluruh berkas dan barang bukti wajib dikembalikan. Status ini mengindikasikan konsep no end point, di mana perkara dianggap tidak ada, dan secara normatif menempatkan status Dr. Tifa yang seharusnya sudah bebas. Namun, di tengah kenyataan bahwa ruang persidangan pokok seharusnya tertutup, dinamika penegakan hukum ini justru memicu perlawanan lanjutan, baik di jalur litigasi maupun non-litigasi. Jadi sebelum ada halaman terakhir mengadili, ya, maka ada pertimbangan. Yang paling penting adalah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa atau saya mengenai surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan. Ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu, materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian menimbang bahwa karena perkara tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Tifa Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Itulah artinya null and void. Ya, perkara ini dianggap tidak ada, sudah hangus, sudah hancur, sudah ibarat kata bangunan sudah rata dengan tanah. Ya, maka ya ini keputusannya ya mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa dakwaan batal demi hukum diterima. Ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 133 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifa Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum. Ya, memang betul beberapa ahli mengatakan status Dr. Tifa ini sebenarnya sudah bebas. Ya, tapi masihlah memberi kesempatan jaksa untuk banding. Bayangkan, seharusnya sudah bebas. Ya kan? Oleh sebab itu kita nanti akan lakukan perlawanan, bukan hanya perlawanan litigasi, kami juga akan melakukan non-litigasi. Bahwa semua stakeholder dalam penegakan hukum ini harus paham bahwa ada masalah seperti ini. Sebuah ironi besar dan dugaan pelecehan terhadap maruah peradilan mendadak mencuat ketika putusan sah pengadilan seolah diabaikan begitu saja. Berdasarkan amar putusan yang telah diketok, arah hukum seharusnya sudah jelas melindungi hak-hak terdakwa setelah eksepsi dan perlawanan dikabulkan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jaksa penuntut umum dinilai nekat terus menggulirkan sidang pokok perkara, seolah menutup mata terhadap putusan yang telah ditetapkan. Lebih mencengangkan lagi, JPU justru beralih menggunakan pasal 75 ayat 4 yang sama sekali tidak tercantum di dalam amar putusan hakim. Menghadapi tindakan yang menabrak aturan tersebut, Dr. Tifa melontarkan kritik tajam tanpa kompromi. Ia dengan tegas menyebut langkah JPU sebagai bentuk pengabaian hukum yang nyata, atau yang ia istilahkan secara menohok sebagai tindakan ignorasiologis. Sebuah cerminan ketika aparat penegak hukum justru memilih mengabaikan hukum yang telah ditegakkan secara sah. Karena apa? Yang dilakukan oleh JPU dengan amar putusan yang sudah jelas ditetapkan, ya, bahwa dakwaan saya ini batal demi hukum, tetapi ternyata JPU terus melanjutkan dengan sidang pokok perkara, di mana itu jelas mengabaikan dari hukum yang sudah ditegakkan pada sidang saya terkait dengan perlawanan atau eksepsi saya, ya. Nah, mengapa JPU justru menggunakan, ya, pasal 75 ayat 4 yang tidak ada di amar putusan ini? Artinya itu adalah pengabaian hukum. JPU sudah diberi kesempatan tidak digunakan, malah melakukan pengabaian hukum dengan menggunakan pasal 75 ayat 4 yang tidak ada. Nah, itulah yang disebut sebagai ignoratio legis, mengabaikan hukum. Ya, saya udah belajar hukum juga nih sama lebih pinter daripada advokat. Iya, ignoratio legis namanya. Dr. Tifa bersama tim hukumnya tidak gentar sedikitpun dan melontarkan tantangan terbuka yang menohok. Jika JPU merasa tidak puas dengan putusan pra-peradilan yang telah memenangkan pihaknya, jalan terhormatnya bukan dengan memaksakan persidangan di pengadilan negeri, melainkan menempuh upaya banding ke pengadilan tinggi. Dengan tegas, Dr. Tifa menyatakan kesiapannya untuk bertempur secara adil di tingkat banding lewat kontra memori banding, sekaligus melontarkan pertanyaan menohok. Kalau Anda memang tidak puas JPU, silakan Anda banding. Kami siap untuk bersidang bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi. Yang ingin dicapai agar penuntut umum itu mengajukan banding atas putusan selah itu ke pengadilan tinggi. Nanti akan kita lawan dengan kontra memori banding gitu kan, kita lawan di pengadilan tinggi juga. Gitu. Nah, itulah yang kami sebut dengan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Tidak ada penggunaan 75 ayat 4 itu diberikan kepada jaksa. Kalau ada tuduhan, kami takut dengan pokok perkara. Kenapa penuntut umum takut banding? Berdasarkan dinamika persidangan sebelumnya, di mana eksepsi dan perlawanan diterima setelah melalui 4 kali persidangan, terungkap adanya 2 kesalahan fundamental yang telah melekat sejak awal, yaitu error in objecto atau kesalahan objek perkara, dan error in persona atau kesalahan subjek hukum. Namun, ancaman pelanggaran hukum justru semakin membesar ketika jaksa penuntut umum dinilai tetap nekat memaksa agar persidangan pokok perkara terus berjalan. Dr. Tifa menegaskan bahwa jika pemaksaan ini dibiarkan, maka akan melahirkan kesalahan ketiga atau error in prosedur yang berujung pada akumulasi 3 kesalahan fatal sekaligus atau triple error. Pada saat sidang perkara, saya sudah jalan selama 4 kali, lalu kemudian eksepsi saya diterima. Mengapa diterima? Karena sudah jelas pada dakwaan ini perlawanan kami dikabulkan, karena terjadi 2 error. Satu adalah error in objecto, yang kedua adalah error in persona. Nah, kalau sidang yang diminta oleh JPU ini dilanjutkan, maka terjadi 3 error yang ketiga. Yaitu apa? Error in prosedur. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Apakah kita membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi? Maka karena itu kami berjuang pra-peradilan ini.
tengah berbagai narasi miring dan upaya penggiringan opini publik, Dr. Tifa secara tegas meluruskan segala tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mangkir ataupun lari dari tanggung jawab hukum, melainkan murni berdiri tegak mempertahankan keabsahan amar putusan pengadilan yang telah diketok secara resmi. Menanggapi potensi tuduhan miring bahwa langkah hukum berulang yang mereka ambil hanyalah upaya untuk mengulur-ulur waktu, Dr. Tifa memberikan bantahan telak. Seluruh langkah yang ditempuh, termasuk pemanfaatan mekanisme pra-peradilan, bukanlah siasat untuk menghindari proses hukum, melainkan bentuk pengawalan mutlak terhadap prinsip due process of law agar hukum di Indonesia dapat berjalan lurus sesuai koridornya. Jadi sekali lagi ini saya berikan penjelasan jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Dr. Tifa itu tidak mangkir. Dr. Tifa itu tidak lari. Tetapi kami mempertahankan apa yang jadi amar putusan. Ini adalah hasil hukum Indonesia. Kemudian terakhir adalah tentang pra-peradilan. Jangan dikira kalau nanti pada akhirnya ketika kita melihat pembelokan-pembelokan itu terjadi lalu kami kemudian pra-peradilan lagi lalu dituduh kami melakukan ulur-ulur waktu, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kami intinya adalah ingin due process of law. Hukum berjalan tegak lurus. Karena itu ketika ada pembelokan sana pembelokan sini, KUHP baru itu memberikan fasilitas untuk melakukan pra-peradilan. Itulah yang kami lakukan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.